wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustia Cahyani dengan NIM J2102100052. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal patograf dan cara mengerjakan dengan cara yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan bagaimana cara menjawab soal mengenai kehamilan melalui kolom patograf seperti ini. Oke, sebelumnya kita bisa menjawab atau menulis terlebih dahulu identitas ibu sesuai dengan contoh soal yang kita baca tadi. Kemudian setelah membaca identitas, kita bisa mulai mengisi melalui dari kontraksi tiap menit dulu atau his seperti itu. Kemudian lanjutkan dengan kita bisa mengisi kolom pembukaan serviks dan juga turunnya kepala bayi atau janin. Kemudian yang ketiga kita bisa mengisi denyut jantung janin per menit seperti ini. Kemudian yang keempat kita bisa mengisi kebagian air ketuban ataupun ada penyusupan atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi bagian oksitosin seperti ini, kemudian obat dan cairan, nadi pasien, kemudian tekanan darah, suhu dan juga urinnya seberapa seperti itu. Oke, sebelumnya kita bisa mengisi identitas ibu terlebih dulu ya teman-teman, seperti dengan contoh soal yang kita baca tadi. Oke, yang pertama kita akan mengisi nama ibu dulu terlebih dahulu di sini. Bisa kita tulis ini Nyonya B. Nyonya B, kemudian tanggal datangnya itu 7 Oktober. Kita tulis 7 Oktober. Kemudian kita tulis ini G, P dan A-nya juga. Dia sudah memiliki anak 2, terus P-nya 1 dan O-nya atau abortusnya itu atau kehilangan anaknya tidak ada ya, belum ada, jadi kita tulis 0 dulu. Oke, kemudian di sini bisa kita isi mulus-mulusnya itu sejak jam berapa. Jadi kita isi jam 10.00. Kemudian ketuban putihnya itu sejak pukul 17.00 seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita mengisi biodata seperti ini, kemudian kita bisa lanjut ke bagian mengisi kontraksi. Sebelum kita mengisi kontraksi, agar tidak bingung, kita bisa mengisi waktu atau jamnya terlebih dulu ya teman-teman. Yang dimana berarti bahwa setiap kotak yang kecil seperti ini itu menandakan bahwa 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Yang dimana berarti satu kotak besar ini adalah 1 jam. Jadi berdasarkan kasus tadi kan dia mulai merasakannya itu datangi ke rumah sakit itu pukul 8 ya teman-teman. Jadi kita bisa tulis di sini jam 8 dulu seperti itu. Bisa kita tulis ini dulu pertama jam 20.00, kemudian kita lanjutkan 21.00, selanjutnya 22.00, 23.00, terus 00 gitu. Oke, setelah kita mengisi jam, kita selanjutnya akan mengisi kontraksi di tiap menit, yang dimana menandakan bahwa nanti kita akan menghitung setiap 10 menit apakah kontraksi yang dirasakan ibu itu melalui data itu apakah selama 20 sampai 40 detik, kemudian apakah lebih dari 40 detik atau kurang dari 20 detik. Kemudian selama per detik itu kita hitung apakah ibu mengalami kontraksi itu 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali atau 1 kali seperti itu. Jadi berdasarkan data tadi kita dapatkan bahwa pada jam ini kan jam 20, maka setiap kotaknya ini kan 30 menit. Maka di sini adalah jam 20.30 di satu kotak ini ya. Jadi di kotak selanjutnya adalah jam 21.00.
Kemudian di sini 21.30, kemudian ini jam 22 seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita isi. Nah, yang pertama adalah pada jam 8 itu ibu mengalami kontraksi lebih dari 20 sampai 40 detik rentannya. Jadi bisa kita isi di sini yang menandakan bahwa di sini ada kejelasan bahwa kalau dia 20 sampai 40 detik maka dia diberi garis arsir seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa garis arsir. Kemudian ibu itu mengalami kontraksi itu sebanyak 3 kali dalam waktu 20 sampai 40 detik ini. Maka kita arsir dari sini pada jam 20.30 atau jam 8.30. Di sini ibu mengalami kontraksi sebanyak 3 kali sebanyak 20 dalam waktu 20 sampai 40 detik seperti itu. Kemudian ini bisa kita arsir. Ini juga bisa kita arsir. Ini kita arsir. Oke, selanjutnya setelah kita arsir seperti ini, kita lihat lagi data selanjutnya, yaitu pada pukul 22 pada pukul 21.00 ibu mengalami tetap ya teman-teman sama ya datanya ya. Jadi ini kita arsir lagi. Ini juga kita arsir. Oke, selanjutnya ini kita isi sesuai dengan data ya teman-teman. Jadi ini kita tinggal teruskan aja. Apakah dia masuk 20 sampai 40 detik, maka kita arsir. Apabila dia lebih dari 20 sampai 40 detik atau termasuk lebih besar dari 40 detik, maka dia akan kita hitamin ya teman-teman, seperti ini, ketentuan seperti ini. Oke. Kita isi teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini kita sesuaikan datanya. Nanti kita sesuaikan apakah pada pukul 21.30 ini ibu mengalami berapa detik kontraksinya, kemudian kontraksinya itu terjadi berapa kali, 5, 4, 3, 2 atau 1 kali seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan datanya. Oke, ini kemudian kita lanjutkan, kita arsir. Oke, kemudian juga pada pukul 21.22 ini ibu masih mengalami kontraksi. Oke, kemudian setelah kita arsir, kemudian kita lihat lagi datanya. Nah, pada pukul 22.30 ini atau pada pukul 9.30 ini ibu mengalami kontraksi itu lebih dari 40 detik, yang dimana sebanyak 3 kali, yang dimana menandakan bahwa kita itu harus mewarnai kotak ini yaitu dengan warna hitam ya teman-teman, atau kita warnain tebal seperti itu. Jadi ini kita tandain, kita warnai seperti ini. Ini juga kita warnain. Oke, tangannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pada pukul selanjutnya. Nah, pada pukul 23 ibu ini mengalami kontraksi lebih dari 40 detik tetapi sebanyak 4 kali, yang dimana berarti kita naik ke atas sedikit seperti ini kotaknya, kita warnain seperti ini, kita warna. Ini kita warna ya teman-teman. Kemudian pada pukul 23.30 itu juga ibu mengalami sama seperti pada pukul sebelumnya. Jadi ini tinggal kita warnain sama lagi seperti ini. Kita warna tebal. Jadi ini disesuaikan aja dengan hasilnya ya teman-teman, sesuai dengan kasusnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya juga masih sama, masih mengalami kontraksi lebih dari 40 detik dan dirasakan itu sebanyak 4 kali. Ini masih kita arsir seperti ini. Oke, kemudian pada pukul setengah 1 atau 00.30 ini juga masih sama. Jadi ini tinggal kita arsir seperti ini.
Oke, setelah kita seperti ini, maka ini udah bener ya teman-teman, udah kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya yang bisa kita isi adalah di bagian pembukaan ini, pembukaan serviks dan juga turunnya kepala. Ini kita sesuaikan juga dengan data. Semisal ini pada jam 20.30 pasien itu mengalami pembukaan serviks, yaitu pada pembukaan serviks 4 cm seperti itu. Kemudian turunnya kepala itu ada di bagian 4/5. Jadi 4/5 itu kan antara 4 dan 5. Jadi ini bisa kita isi antara, mau kita tulis antara apakah di 4 ataupun di 5 seperti itu. Oke, pertama kita tandain dulu. Kita beri tanda X ya teman-teman di sini. X. Oke, ini juga X. Ini untuk hasilnya semua sama ya teman-teman, karena pada pukul 20 sampai dengan pukul setengah 1 ini ibu masih mengalami pembukaan keempat dan juga turunnya kepala itu masih di antara 4/5 seperti itu. Maka ini kita silang X, X, seperti ini. Kemudian untuk turunnya kepala itu kita beri tanda 0 atau bulat seperti ini. Maka ini kita bulat, kita lingkari, 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 dan seterusnya seperti ini. Oke, setelah kita mengisi bagian pembukaan serviks ini, kita bisa lanjut ke bagian denyut jantung janin. Oke. Oke, untuk ke bagian denyut jantung janin sendiri ini bisa kita sesuaikan juga dengan datanya teman-teman ya. Bisa kita lihat di soal tadi bahwa pada pukul 20.30 ibu itu denyut jantung janinnya yaitu adalah sekitar 158 atau 155 kali per menit. Maka ini bisa kita tanda seperti di sini. Kita titik. Oke. Kemudian pada pukul 22.00 ibu memiliki atau denyut jantung janinnya sebanyak 150. Begitu juga sampai seterusnya teman-teman, itu bisa kita lihat di data berdasarkan soal tadi seperti itu. Tinggal kita isi saja di kolom-kolomnya ini. Jangan lupa kalau satu kolomnya ini menandakan bahwa 30 menit seperti itu. Oke, ini kita tinggal beri tanda bulat. Kemudian ini turun sedikit. 190, kemudian agak sedikit turun, kemudian naik lagi. Oke, untuk memperindah atau untuk memperjelas bagaimana denyut jantung janin selama dari pukul 8 sampai dengan pukul setengah 1 ini, maka kita bisa beri tanda seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita paham bagaimana denyut jantung janinnya seperti itu. Oke, setelah kita mengisi ke denyut jantung janin, kita bisa mengisi di masalah air ketuban. Tadi dijelaskan bahwa air ketuban ibu itu jernih. Jadi bisa kita tulis di sini air ketuban jernih. Kemudian apakah ada penyusupan di dalamnya? Jika tidak ada, maka kita beri tanda 0 seperti ini. Oke, kemudian di jam-jam berikutnya ibu itu ada air ketuban yaitu berwarna keruh. Kemudian dengan angka 2, maka ini kita tambahkan 2 seperti ini. 2. Begitu juga dengan jam-jam berikutnya teman-teman, kita bisa lihat. Bisa kita tulis keruh sini. Keruh dan juga keruh. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi air ketuban, kita bisa beralih ke bawah, yaitu ke bagian
Nah, kebagian oksitosin, obat dan cairan, nadi, tekanan darah dan juga suhu ya teman-teman. Ini juga bisa kita sesuaikan berdasarkan data. Jadi kita dapatkan bahwa kita lihat tuh apakah ibu mengalami oksitosin, kemudian atau urin atau dan lain-lain. Jika ada bisa kita isi di sini. Kemudian obat dan cairan ini bisa kita isi sesuai dengan apa yang nanti diberikan oleh dokter. Kemudian untuk nadi dan tekanan darah bisa kita sesuaikan dengan pada pukul 8 ini, pada pukul 8 sampai dengan pukul setengah 1. Bisa kita sesuaikan berapa tekanan darah dan juga nadi dari ibu seperti itu. Oke, pertama bisa kita cari data tadi bahwa tekanan darah ibu itu yang pertama adalah 120 per 70, maka ini bisa kita isi. Maka ini kita beri tanda garis seperti ini ya teman-teman, 120 per 70 seperti ini. Oke, biar lebih jelas, jadi ini saya warna hitam. Oke, seperti ini. Kemudian untuk nadinya sendiri kita bisa beri tanda dengan bulatan atau titik. Pada tekanan darah 120 per 70 ini, nadi ibu adalah sebanyak 90. Ini kita bulatkan 90 seperti ini. Oke, begitu juga selanjutnya ya teman-teman, pada jam-jam berikutnya bisa kita sesuaikan dengan data. Oke, sekarang saya akan masukkan untuk mempercepat. Oke, ini 120 per 90. Kemudian 120 per 80. Oke, ini sama semua ya teman-teman. Ini nanti kita sesuaikan aja dengan masing-masing kasus di ibunya atau tekanan darah di masing-masing ibu ya teman-teman. Tanda yang seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya tanda. Nah, kemudian untuk nadinya sendiri bisa kita sesuaikan ya teman-teman, bisa kita beri tanda titik. Oke, untuk ini yang kedua ini pada jam 21 ibu itu nadinya itu 90 sama, maka ini kita beri tanda 90 di sini tuh. Kemudian ini antara ini kita masukkan. Ini bisa kita lanjut isi sesuaikan dengan datanya ya teman-teman. Oke. Ini agak sedikit turun sedikit, ini juga turun, ini di sini. Oke, seperti ya teman-teman, ini nadi. Kemudian untuk yang ini adalah diastol dan sistol, yaitu atau tekanan darah. Oke, setelah mengisi tekanan darah ini kita bisa lanjut ke bagian pengisi suhu. Tadi suhu ibu berapa derajat ketika dilakukannya pemeriksaan. Jika 37 derajat kita bisa nulis 37, jika 36 bisa 36, tergantung ya teman-teman. Tadi di data kita mendapatkan bahwa suhu ibu adalah 36,8 derajat, maka tulis 36,8 derajat seperti ini, 36,8. Kemudian di jam-jam berikutnya kita sesuaikan suhunya didapatkan berapa seperti itu. Jika 37 maka kita tulis 37, begitu juga dan seterusnya seperti ini ya teman-teman sampai sini nanti. Oke, selanjutnya itu bagian urin, yaitu protein aseton dan juga volume. Untuk bagian ini bisa kita sesuaikan apakah ibu mendapatkan protein atau aseton. Jika tidak, bisa kita strip sepertinya teman-teman. Tapi jika iya bisa kita tulis seperti itu. Ini ibu tidak ada protein dan aseton, maka ini kita bisa strip aja seperti ini. Oke. Setelah kita strip, maka kita lihat volume ibu itu berapa seperti itu. Oke, untuk volume ibu sendiri yang pertama yaitu adalah 300. Kemudian ini pertama kita tulis 300, kemudian
pada jam-jam berikutnya ada penambahan volume yaitu sebanyak 200, maka ini bisa kita tulis plus 200, ini juga 200 sampai seterusnya 200 ya teman-teman, sampai dengan ini 200 seperti itu. Ini bisa 200 200 200, ini juga suhu yang tadi bisa diikutkan. Oke, seperti itu teman-teman cara menjawab atau mengisi kolom-kolom atau patograf seperti ini. Jantung janin, kemudian ketubannya, kemudian pembukaan serviks dan juga jam, ini banyaknya kontraksi atau his, kemudian oksitosinnya berapa nanti ditulis jika ada oksitosin, kemudian obat dan cairan ditulis juga sesuai dengan anjuran dokter, kemudian tekanan nadinya kita sesuaikan dengan data, ini suhunya nanti kita tulis, kemudian ini apakah di bagian urin itu pasiennya mendapatkan ada protein asetat atau pertambahan volume seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Baik teman-teman, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang kedua atau menjawab soal yang kedua. Yang dimana tadi udah kita baca ya soalnya. Yang pertama caranya sama, kita bisa mengisi data ibu dulu di sini, kemudian bisa kita mulai menjawab atau mengisi kolom-kolomnya melalui kontraksi di tiap menitnya dulu ya. Oke, yang kedua ini bisa kita isi dulu nama ibunya. Untuk nama ibu sendiri nanti warna hitam aja ya biar lebih mudah. Oke, untuk nama ibu sendiri bisa tulis di Nyonya C. Oke, kemudian ini datanya itu 15 September. Kemudian umurnya 27 tahun. Kemudian GPA-nya bisa kita isi, P-nya doanya 2, P-nya masih 1. Terus kemudian yang abortus atau meninggal itu enggak ada, makanya kita tulis 0. Ini itu pukul 8. Ini mulai semester sejak pukul 1. Oke, begini ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi data pasien di sini, kita bisa mengisi melalui kontraksi di tiap menitnya dulu seperti tadi. Oke, sebelum itu kita bisa mengisi jamnya dulu ya di sini biar kita tidak bingung, jadi ada patokannya seperti itu. Oke, untuk jamnya sendiri ini ada sedikit penambahan ya. Tadi di sini di soal datanya itu ada sampai jam 1 atau jam 2 atau setengah 2 seperti itu. Maka ini kita tulis dulu yang pertama ada jam 8 sama 9 seperti ini ya teman-teman. Bisa tulis dulu sini jam-jamnya. Oke, setelah kita menulis jam, kita bisa mengisi di kontraksi tiap menitnya seperti yang pertama tadi seperti itu. Oke, untuk yang pertama sendiri ini kita mendapatkan data bahwa pada pukul 8.30 ibu itu mengalami kontraksi sebanyak 20 sampai 40 detik seperti itu. Rentannya itu 20 sampai 40 detik. Maka yang kemudian yang dirasakan itu sebanyak 3 kali. Maka yang kita arsir adalah dari nomor 3 seperti yang soal pertama tadi ya teman-teman. Maka ini kita arsir. Oke, kita arsir seperti ini. Kalau ini kita lanjutkan sesuai datanya masih sama, mengalami kontraksi yang sama sebanyak 20 sampai 40 detik, kemudian sebanyak 3 kali. Juga sama pada pukul 10. Kemudian pada pukul 10.30 ibu itu mengalami kontraksi sebanyak selama lebih dari 40 detik, yang dimana kontraksi itu tetap dirasakan sebanyak 3 kali. Maka ini kita blok atau kita tebal ya teman, kita warna tebal seperti ini. Seperti ini ya, ada perbedaan yang akan diarsir, ini di blok seperti itu, di warna blok. Oke, kita
warna. Oke, begitu juga dengan selanjutnya, masih sama, pukul selanjutnya, jam-jam berikutnya. Oke, ini juga masih sama pada pukul 11.30. Ini juga masih sama. Oke, kemudian kita dapatkan data bahwa pada pukul 12.30 ini pasien itu mengalami detiknya sama, yaitu pada detik pada selama lebih dari 40 detik. Kemudian tapi mengalami sebanyak 4 kali kontraksi. Maka kita naikkan sedikit di kotaknya itu di 4 seperti ini. Oke, ini kita arsir ke bawah. Oke, kita arsir. Kemudian ini juga sama pada pukul 13. Oke, sudah teman-teman. Sekarang setelah kita isi kontraksi di tiap ini, selanjutnya kita akan mengisi ke bagian pembukaan serviks ya, di atasnya. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita mengisi kontraksi di tiap menitnya, maka kita akan lanjut ke pembukaan serviks dan juga turunnya kepala. Oke, bisa kita lihat dari data tadi bahwa turunnya kepala pada pukul 8 itu adalah 5/3. Jadi antara 5/3 ini bisa kita tulis antara 5 atau 3. Maka di sini saya akan menulis di 3. Maka ini akan saya lingkarin ya teman-teman di 3 seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian pada pukul 9 juga masih pembukaan 3 dan seterusnya ya teman-teman. Ini bisa kita beri tanda lingkaran-lingkaran terus seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian pada pukul 13.30 itu adanya turunnya kepala itu yaitu menjadi skala 1/5. Makanya bisa saya tulis itu di bagian 1 di bawah sini. Saya tulis ini. Oke, kemudian untuk pembukaan serviksnya sendiri pada pukul 8.30 pembukaan serviks adalah 8 teman-teman. Makanya bisa kita silang 8 seperti ini X. Kemudian selanjutnya juga X. Ini sesuaikan dengan datanya ya teman-teman. Ini masih sama pembukaan 8. Maka ini udah mencakupi bahwa waspada ya teman-teman. Waspada itu artinya bahwa ibunya sepertinya sebentar lagi itu akan melahirkan, seperti itu. Nah, kemudian juga pada pukul 13.30 itu pembukaan serviksnya itu meningkat teman-teman menjadi 10. Maka ini kita bisa beri tanda 10 di sini ya teman-teman. Oke, seperti ini bisa kita beri tanda seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini maka kita bisa melanjutkan ke bagian denyut jantung janin. Oke, denyut jantung janin sendiri sama, nanti kita sesuaikan dengan datanya ya teman-teman. Pertama untuk denyut jantung janin itu adalah 150, maka kita beri tanda 150. Kemudian yang 158 sini. Dan seterusnya teman-teman disesuaikan dengan datanya. Oke, sekarang kita isi dulu.
isi. Oke, ini masih sama. 90, 60. Ya, aku turun sedikit. Ini next sedikit. Oke, setelah kita beri tanda seperti ini, kemudian kita beri tanda seperti ini ya teman-teman, agar memudahkan kita melihat berapakah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini misalkan kita bisa lihat air ketubannya. Selanjutnya air ketubannya itu untuk air ketubannya sendiri, yang pertama itu adalah jernih, berdasarkan data adalah jernih. Kemudian jernih tapi tidak ada penyusupan ya, maka ini kita beri tanda 0 seperti ini. Kemudian kita isi dengan jam-jam berikutnya, maka ini tetap jernih 0, jernih 0, jernih 0. Maka ini kita sesuaikan ya teman-teman dengan datanya. Nah, tapi pada pukul 13.30 ini ada perubahan bahwa warna air ketubannya itu adalah keruh, maka ini kita beri tanda keruh. Kemudian ini tidak ada penyusupan, maka kita beri tanda 0 seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita lanjutkan ke bagian bawahnya, yaitu pemberian oksitosin, obat dan cairan. Sesuaikan dengan nanti obat cairannya dari dokter apa, kemudian tekanan darahnya teman-teman. Oke, ini bisa kita oksitosin dan obat dan cairannya nanti bisa kita isi. Kemudian untuk nadia sendiri bisa kita mulai dari yang pertama. Nanti untuk tekanannya adalah pada pukul 18.30 itu tekanan nadi ibu tersebut adalah 90, maka kita bisa bertanda 90 di sini. Untuk tekanan darahnya 120/80, ini 120/80. Oke, kemudian ini kita lanjutkan dengan seterusnya teman-teman sesuai dengan data. Oke, sekarang mari saya akan isi. Terima. Oke, ini sama. Oke, ini sama. Ini juga masih sama. Kemudian ini pada 13.30 juga sama. Oke, seperti ini. Kemudian untuk nadinya sendiri bisa kita sesuaikan dengan yang di data ya. Kemudian ini masih sama, nadinya itu 90, juga 90. Kemudian ini turun sedikit, kemudian juga naik sedikit di sini. Kemudian ini 90, 90. Kemudian ini naik sedikit ke 9. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa kita tanda bulat-bulat seperti ini disesuaikan dengan data pasien seperti itu. Kemudian untuk suhunya sendiri tadi sama, kita masukkan dengan suhu awal pertama pasien yaitu 38 per 38,7, makanya kita tulis 38,7. Oke, 38,7. Kemudian untuk suhu selanjutnya ini bisa kita sesuaikan dengan berapa suhu pasien di jam-jam berikutnya teman-teman, nanti bisa kita tulis di sini. Kemudian untuk protein, kemudian untuk protein, aselon dan volumenya juga kita sesuaikan sama yang tadi, apakah ada protein atau tidak. Jika ada protein maka ini bisa kita tulis, jika tidak ada maka kita kasih strip seperti ini. Di sini karena tidak ada protein maka saya strip ya teman-teman. Kemudian juga asetonnya
Oke, untuk volumenya sendiri pada jam 18 pada jam 8.30 masih belum ada, tapi pada jam 19 pada jam 9 itu ada penambahan, yaitu volume sebanyak 300. Maka ini bisa ditulis 300 ya teman-teman. 300 bagi 17 selanjutnya. Karena pada jam selanjutnya itu ada penambahan volume sebanyak 300 seperti itu. Oke, sudah teman-teman. Seperti itu cara menjawab atau mengisi tabel patograf ya teman-teman. Nanti bisa kita sesuaikan dengan kasus masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih sudah menonton.